Shalom. 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 Pada hari ini ibadah Minggu tanggal 26 April, kita akan masuk pada Minggu Paskah yang ketiga. Saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik kita yang ada di sini, baik kita yang ada di rumah, dan dimanapun kita berada, kita mau mempersiapkan hati kita pada ibadah Minggu ini. Kita merasakan kebaikan Tuhan yang memang benar-benar kita patut untuk syukuri. Mari saya mengundang kita untuk mengambil waktu teduh, mengambil waktu berdoa, untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti mentari yang bersinar, seperti itulah kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam
rasa syukur kami kepada Engkau Tuhan. Dimanapun kami saat ini berada, satu hal yang kami syukuri kepada Engkau, dalam situasi apapun kami boleh datang kepada Tuhan. Dalam kondisi sakit pun kami Engkau izinkan boleh datang kepada Engkau ya Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, inilah saatnya kita menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan pujian syukur kami ini Tuhan, Engkau diagungkan tinggi. Dengan pujian syukur kami ini Tuhan, di awal ibadah ini kami boleh merasakan hadirat Tuhan melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami. Saya mengundang jemaat Tuhan, Bapak Ibu, baik yang ada di tempat ini, di rumah, dimanapun kita berada, saya mengundang kita untuk semua berdiri. Mari kita masuk dalam doa, votum, dan salam. Kita angkatkan lagu pujian dari Belenggu Keras dan Teguh. Yesus,
Kebaktian Minggu Paskah ketiga ini didasarkan dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-32, demikian nas pembimbing di ibadah Minggu Paskah yang ketiga ini. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Terpujilah nama Tuhan. Bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan di segala abad, marilah secara bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita melihat dan membaca warta jemaat yang telah dikirimkan melalui HP dalam bentuk PDF. Yang berikutnya, persembahan jemaat minggu dan perpuluhan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dapat dikirimkan melalui rekening bank GMII Kasih Karunia atau dapat diserahkan secara langsung ke gereja setiap hari kerja. Tiba saatnya kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat penyertaan-Mu, pertolongan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Bapa Yesus yang baik, kami juga mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau hari ini kami boleh beribadah, baik yang kami langsungkan di rumah masing-masing, itu semua karena penyertaan-Mu, karena kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat kondisi negara kami, buat kondisi dunia saat ini Tuhan, yang mana Tuhan semua negara sedang berusaha Tuhan untuk membasmi berkembangnya virus corona di negara kami masing-masing Tuhan. Bapak Yesus yang baik, kami juga berdoa di dalam nama-Mu Tuhan buat semua para medis yang terus berusaha, bekerja keras Tuhan untuk merawat semua para pasien penderita virus corona Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Yesus Kristus memberkati mereka, menolong mereka, menyertai mereka, memberikan hikmat kepada mereka di dalam tugas pekerjaan mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat TNI Polri Tuhan yang turut serta Tuhan di dalam tugas ini Tuhan. Biarlah Tuhan menolong juga Tuhan, menyertai mereka Tuhan. Bahkan keluarganya pun yang mereka tinggalkan, Engkau menjaganya Tuhan, memberkatinya Tuhan.
Kami juga berdoa Bapa buat semua Tuhan pasien penderita virus corona dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui Tuhan yang menjadi pergumulan dia Tuhan. Engkau mengetahui yang menjadi pergumulan bangsa kami ini Tuhan. Tolonglah mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka Tuhan, lawatlah mereka Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat semua jemaat GMII Kasih Karunia dimanapun mereka berada, yang hari ini boleh beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan, lindungi kami Tuhan. Tuhan, jagai kami Tuhan. Tuhan, berkatilah kami Tuhan, sehingga kami terhindar Tuhan dari virus corona yang saat ini sedang berkembang Tuhan di masyarakat. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, untuk Bapak Presiden beserta jajarannya Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan di dalam memimpin bangsa kami ini Tuhan, sehingga mereka dapat bekerja dengan maksimal Tuhan dalam kondisi saat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua anak-anak kami Tuhan yang masih studi, yang duduk di bangku TK hingga perguruan tinggi, yang saat ini Tuhan masih diliburkan oleh pemerintah kami karena kondisi saat ini Tuhan. Tuhan, tolonglah anak-anak kami Tuhan, di mana mereka harus belajar di rumah masing-masing Tuhan, dan gurunya mengirim materi sekolah Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau menuntun mereka Tuhan. Bentuklah anak-anak kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga mereka menjadi anak yang berhasil berguna Tuhan bagi nusa bangsa, bagi keluarga, terlebih-lebih Tuhan bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Bapa Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk jemaat GMII yang sudah memasuki usia indah Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan kondisi mereka Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan fisik mereka Tuhan. Ada dari antara mereka mungkin yang sakit, namun kesulitan untuk ke rumah sakit Tuhan karena kondisi bangsa kami saat ini Tuhan. Tolonglah mereka Tuhan, lawatlah mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh warga Sumatera Utara Tuhan, agar kami masing-masing menjaga, agar kami masing-masing untuk mentaati aturan pemerintah untuk tidak keluar rumah kalau tidak ada keperluan Tuhan. Tuhan, bimbing kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, sehingga kami Tuhan selalu dalam jalan-Mu, selalu dalam tuntunan-Mu Tuhan. Dan akhirnya kami berdoa Tuhan Yesus Kristus seperti doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu Tuhan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita mengambil Alkitab kita mau bermazmur bagi Tuhan. Bersama-sama kita membuka Mazmur 116 ayat 12 sampai 19. Mazmur 116 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan membaca, saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih untuk bangkit berdiri, kita bermazmur bagi Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan
dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Bagaimana kita akan membalas segala kebaikan Tuhan? Saya mengundang kita untuk tetap berdiri. Kita menaikkan pujian bahwa Tuhan ada untuk kita. Dia mati, Dia bangkit untuk kita, hanya satu tujuannya, yaitu untuk menyelamatkan kita semua. Kita angkatkan pujian ini, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku.
Karena sampai saat ini segala situasi yang kami alami, kami bisa bersyukur kepada Tuhan. Kami bisa merasakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, kita mau mempersiapkan hati kita masuk dalam menyembah Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan dengan situasi sekarang ini? Ketika kekuatan kita semakin melemah, hanya satu yang kita bisa lakukan. Kita naikkan penyembahan bagi Tuhan. Itu yang bisa membuat kekuatan kita bertambah. Saya mengajak kita semua, dimanapun kita ada saat ini, dalam kondisi apapun saat ini, mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Belum pernah ada, belum pernah ada kasih di dunia, kasih di dunia yang sanggup menerima kondisi kita, menerima keadaan kita, menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu Tuhan, Tak
penyembahan kami menaikkan pujian ini kepada Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat suara kita. Kita menyembah Tuhan Allah kita yang hidup. Kasih setianya melebihi dari segala apapun yang ada di dunia ini. Kasih setianya melebihi dari segala apapun yang ada, yang kita miliki di dalam dunia ini. Kasih-Nya dapat mengalahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bahkan kasih Yesus dapat mengalahkan segala sakit yang saat ini kita alami. Segala sakit yang saat ini sedang menimpa kondisi negara kita. Mari kita menaikkan penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang ajaib. Dalam segala situasi, Engkau selalu ada untuk kami. Bahkan yang terlebih lagi Tuhan, Engkau selalu mengasihi kami. Kami kagum hormat akan Engkau ya Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi Mari kita berdoa. Betapa kagumnya kami akan karya-Mu di dalam hidup kami. Engkau menyelamatkan kami. Engkau menjadikan kami pribadi-pribadi yang berharga dan mulia. Engkau mengangkat kami dari lumpur dosa. Dan Engkau menyatakan kasih-Mu bagi kami sampai saat ini. Dan untuk seterusnya di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah Tuhan kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan memberkati kami di dalam kebenaran firman-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap untuk menikmati firman-Mu. Dan bawalah kami di dalam pemahaman-pemahaman yang baru tentang Engkau. Dan biarlah hidup kami akan semakin berkemenangan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat dan Jemaat GMI Kasih Karunia Medan,
dan semua jemaat yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Di Minggu Paskah yang ketiga ini, kita bersyukur dan memuji Tuhan karena kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk kita beribadah, sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing. Dan dalam Minggu Paskah yang ketiga ini, mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di Minggu Paskah yang ketiga ini, yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2. Dan kita akan membaca ayat 36 sampai ayat yang ke-41. Dan saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan marilah bersama-sama kita melihat dan memperhatikannya di dalam Alkitab kita masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 2, kita akan membaca ayat 36 sampai ayat yang ke-41. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikian pembacaan Alkitab kita di dalam ibadah Minggu Raya, Minggu Paskah yang ketiga hari ini. Dan tema yang menjadi perenungan kita adalah bertobat dan berbaliklah pada jalan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seruan Petrus ini juga bukan hanya ditunjukkan bagi mereka yang hidup di luar Tuhan untuk bertobat dan berbalik kepada jalan Allah. Tetapi ini juga berlaku bagi semua kita yang hidup di dalam Tuhan. Sejauh mana kita mengevaluasi diri kita dalam perjalanan hidup kita ini. Maka bertobat dan hidup dalam jalan Tuhan adalah berbicara tentang sebuah proses dalam perjalanan hidup, dalam perjalanan iman kita. Maka sangat penting bagi kita untuk terus mengevaluasi diri kita. Dan kita bercermin untuk melihat di hadapan Tuhan. Sejauh mana perjalanan hidup kita? Apakah perjalanan kita hanya berjalan di tempat? Atau mungkin kita tidak mengerti dan memahami sejauh mana perjalanan kita dan ke arah mana kita sementara berjalan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seberapa sering kita melihat diri kita di hadapan cermin? Dalam sebuah artikel mengatakan bahwa pada umumnya semua orang itu bercermin itu kurang lebih 8 sampai 10 kali dalam sehari. Dan bercermin itu tujuannya adalah memeriksa penampilan kita, apakah kita sudah baik
Apakah kita sudah rapi? Apakah kita sudah menarik? Dan hal ini pun perlu diterapkan di dalam kehidupan rohani kita. Sebagai orang yang percaya dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan bisa menjadi cermin bagi kita untuk mengoreksi kita, untuk menunjukkan kepada kita, bahkan untuk memperbaiki kita di dalam mengikut Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kata firman Tuhan di dalam 1 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat bagi kita untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, bahkan untuk mendidik kita di dalam kebenaran itu. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah kita ketika firman itu terus berbicara dan mengajar kita, bahkan memperbaiki kehidupan rohani kita. Maka tak kala firman ini berkata, bertobatlah dan berbaliklah kepada jalan Allah, maka ini menjadi bahan evaluasi buat kita. Karena pertobatan di dalam kekristenan adalah sebuah dorongan, sebuah perubahan yang didorong oleh sebuah kesadaran terhadap kebenaran Tuhan. Dan kebenaran itu bukan hanya menyangkut akan kesadaran moral atau mengubah perilaku kita, tetapi juga meliputi pemahaman hidup secara menyeluruh. Maka bagian firman Tuhan ini akan memimpin kita kepada sebuah kesadaran akan kebenaran Allah untuk mengevaluasi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sejauh mana kita hidup di dalam pengenalan akan Dia. Dalam ayat 36 dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi bahan perenungan dan evaluasi buat kita. Hal ini penting untuk menjadi perenungan kita. Apakah benar-benar kita memiliki pengenalan yang benar tentang Allah, tentang Yesus itu? Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini menjadi awal perjalanan gereja dan memberi sebuah dasar penting dalam kekristenan. Dan dasar itu dimulai dari pengenalan kita akan Tuhan. Dasar itu dimulai dari pengenalan akan Tuhan. Maka dalam ayat 36 ini, seruan Petrus katakan di sini, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini mengajar kita supaya memandang Dia secara komprehensif. Karena kegagalan Israel dalam mengenal Dia, karena mereka dibatasi oleh pengetahuan yang ada, yang tidak sama dengan sebuah kenyataan yang terjadi. Karena bagi Israel, Mesias yang datang itu akan datang di dalam kemegahannya, bukan dengan mahkota duri. Maka Petrus dalam seruannya, ia menjelaskan dan dia mengutip perkataan Nabi Yoel dalam ayat 17 sampai 21. Dan semuanya itu telah tergenapi dalam pribadi Yesus. Karena Yesuslah yang telah ditentukan oleh Allah dalam ayat yang ke-22. Bahkan Petrus kembali menegaskan, mempertegas lagi kehadiran Yesus dengan mengutip kesaksian dari Daud sebagai nubuatan
yang menunjuk kepada Yesus. Dan Petrus mengatakan bahwa Yesus dari Nazaret adalah seorang yang telah ditentukan oleh Allah. Dia bukan hanya ditentukan oleh Allah, tapi dia diserahkan Allah menurut maksud dan tujuan dalam rencana Allah. Maka dalam melihat Kristus, haruslah di dalam kerangka kedaulatan Allah. Yesus datang menunjukkan kekuatannya. Yesus datang menunjukkan mujizatnya. Yesus datang dan memberi tanda-tanda yang ajaib. Namun hal itu tidak merubah sikap banyak orang, karena mereka melihat mujizat hanya sebatas pemenuhan kebutuhan mereka. Menjadi yang seperti mereka yang inginkan. Padahal dalam karyanya itu, ia mau menyatakan dirinya sebagai agennya Tuhan, agennya Allah. Sehingga manusia dapat mengenal dia sebagai Allah yang berdaulat dan berkuasa penuh atas segala ciptaannya. Karena keberadaan Yesus sebagai Tuhan tidak ditentukan oleh keberadaan manusia. Namun kehadiran Yesus, keberadaan Yesus itu ditentukan oleh Allah sendiri. Bagi seorang Petrus sendiri, oleh karya Roh Kudus telah menaruh pengertian yang baru itu dalam sebuah peristiwa salib yang dia alami. Itu terjadi karena Yesus tidak mampu melepaskan diri dari penderitaan dan kematian itu. Namun itu harus terjadi karena Allah menyerahkan dia menurut maksud dan rencananya Tuhan. Dan ayat 23 dikatakan, dan Allah membangkitkan dia dan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitan memberi kita konsep kemenangan. Kebangkitan memberi suatu konsep dalam kehidupan kita bahwa dosa-dosa telah dikalahkan. Kebangkitan bukan hanya memberi konsep kemenangan bagi kita, tetapi kebangkitan juga memberikan konsep akan kehidupan yang kekal yang disiapkan oleh Allah bagi kita. Dan itu harus kita capai, dan itu bisa terjadi dan bisa dinikmati ketika kita hidup bertobat dan hidup di dalam jalannya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, sebagaimana pengenalan kita akan Tuhan, bagaimana pengenalan kita akan Tuhan di tengah-tengah situasi yang terjadi saat ini. Ada mungkin orang yang mengalami kegentaran dengan situasi yang ada. Ada mungkin orang yang meragukan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Tapi hari ini, ketika firman Tuhan ini berbicara dan mengingatkan dan menegur kita, maka langkah iman kita yang harus kita sikapi dan harus kita responi adalah bertobat dan berjalan kembali dalam jalannya Tuhan. Kemenangan ada di pihak kita. Maka penting bagi kita untuk membesar sebenar-benar menyadari bahwa Allah yang telah memberikan Yesus dan Allah menyerahkan dia menurut maksud dan rencana Tuhan. Yang kedua, dalam bagian firman Tuhan dalam ayat yang ke-37 dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, respon yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi
Dan mereka yang tinggal di Yerusalem ketika mendengar khotbah Petrus ini, tercatat di dalam Alkitab yang pertama adalah mereka sangat terharu. Sebenarnya ada terjemahan lain yang lebih pas lagi, yaitu tertusuklah hati mereka. Bahkan itu bukan hanya menusuk, namun menembus secara menyeluruh. Itulah pekerjaan Roh Kudus, itulah pekerjaan firman Tuhan yang dikerjakan bagi mereka yang mendengar firman Tuhan. Karena firman itu adalah firman yang hidup, yang kuat, dan yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Itu yang kita tahu dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Pertanyaannya dan menjadi perenungan buat kita, di dalam situasi keadaan yang saat ini terjadi, masihkah firman itu mempengaruhi kehidupan kita? Masihkah di situasi yang mencekam yang terjadi di tengah-tengah dunia saat ini, masihkah firman itu berbicara? Masihkah firman itu mempengaruhi? Masihkah firman itu menusuk kehidupan kita? Ini perlu menjadi evaluasi dan perenungan buat kita. Sehingga perkataan Petrus ini perlu untuk kita responi, bertobat, dan hidup berjalan kembali dalam jalannya Tuhan. Respon yang kedua yang mereka tunjukkan adalah, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Saudara dikasih oleh Tuhan, firman tidak cukup hanya sampai menusuk hati manusia, namun juga perlu untuk kita responi dengan sebuah sikap kerelaan hati untuk menerimanya. Karena ini adalah keinginan Tuhan. Sebagai bentuk kasih-Nya kepada kita, Dia menegur dan mengajar kita. Dan itu harus disikapi dengan sebuah kerelaan dan bertobat, seperti yang dikatakan dalam Wahyu pasal 3 ayat 19. Inilah yang ditunjukkan orang Yahudi di Berea. Dalam Kisah para Rasul 17 ayat 13, mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kerelaan itu ada sebuah pengorbanan yang harus diwujudkan sebagaimana kehendak Allah bagi kita sesuai dengan firman-Nya. Sebagaimana seorang Abraham ketika karena imannya ia merelakan anaknya Ishak untuk menjadi korban. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal itu. Saudara, keegoisan kita, zona nyaman kita, kepentingan-kepentingan kita, pertimbangan-pertimbangan untung rugi atau yang lainnya, terkadang itu menjadi tantangan berat bagi kita dalam kita mentaati firman-Nya, di dalam kerelaan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Tapi kita belajar kepada seorang Sakeus. Dia menjadi teladan iman, di mana dia rela melepaskan diri dari kenyamanan hidup. Dia rela melepaskan diri dari keuntungan-keuntungan pribadi dalam mewujudkan kepentingan Tuhan, dengan ia mengembalikan apa yang dia ambil dari seorang miskin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, respon orang banyak ini terhadap khotbah Petrus. Apakah yang harus kamu perbuat, saudara-saudara? Ini telah menunjukkan kesiapan mereka, bukan hanya untuk melakukan kehendak Allah, tetapi juga dengan kerelaan hati mereka untuk mentaati Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dan dibaptis. Ayat yang 41 dan ayat yang 42, dan kerelaan mereka
ditunjukkan dengan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Perenungan penting bagi kita sekarang ini adalah, apakah yang sudah kita lakukan? Apakah yang akan kita perbuat? Sebagaimana orang banyak ini meresponi firman yang diberitakan oleh Petrus. Mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Banyak orang yang berpikir ketika firman itu disampaikan, maka itu bukan ditunjukkan kepada dia, tetapi itu ditunjukkan kepada orang lain. Tapi hari ini, dalam perenungan firman Tuhan ini, dalam evaluasi diri kita di Minggu Paskah yang ketiga ini, apa respon kita? Apakah yang harus kami perbuat? Orang banyak ini, orang-orang Yahudi ini, mereka telah menunjukkan apa yang harus mereka perbuat. Mereka dalam kerelaan mereka memberi diri mereka dan mentaati Tuhan. Dan mereka tahu apa itu pengorbanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, yang terakhir dalam ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ada 3 kata di sini yang menjadi tanda atau bukti dimulainya suatu perubahan yang baru bagi hidup seseorang. Yaitu bertobatlah, dan yang kedua dibaptis, dan yang ketiga menerima Roh Kudus. Kita lihat yang pertama, bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam teks bahasa Yunani kata bertobat itu ada 2 kata yang digunakan, yaitu metalomai dan metanoia. Menyesal dan juga metanoia lebih menunjukkan kepada perubahan pikiran. Kalau metamelomai ini lebih bersifat umum. Jadi seorang yang menyesal belum tentu dia bertobat. Tapi metanoia itu menunjukkan perubahan total, perubahan pikiran. Inilah yang sering digunakan menunjukkan pertobatan yang sejati. Dan di dalam Minggu Paskah yang ketiga ini juga, apa yang harus berubah dalam kehidupan kita? Dalam hal yang pertama soal pertobatan ini, maka kita diajarkan oleh firman Tuhan ini, bahwa pertobatan itu bukan hanya sampai kepada sebuah penyesalan. Karena banyak orang mendengarkan firman Tuhan, mereka boleh menyesal dengan apa yang mereka lakukan. Tapi kemudian setelah itu mereka kembali melakukan dosa itu. Tapi kita harus sampai kepada yang namanya pertobatan metanoia. Pertobatan yang sejati. Dan kata inilah yang digunakan berapa kali oleh Yohanes Pembaptis, bahkan digunakan oleh Yesus sendiri. Saudara, pertobatan Kristiani lebih menekankan pada perubahan pikiran daripada berorientasi kepada perbuatan fisik yang kelihatan. Jadi sangatlah jelas, kalau pola berpikir seseorang akan berubah, maka perbuatannya dan seluruh gaya hidupnya pun juga akan berubah. Tentu pertobatan yang sejati akan mengubah kita, bukan saja perilaku, tetapi juga seluruh filosofi hidup kita. Sehingga seluruh gaya hidup kita pun akan berubah dan semakin radikal. Sampai kita menjadi sempurna, seperti yang Allah kehendaki. Yang kedua, apa yang harus berubah? Dibaptis.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baptis, ada dua kata juga di sini yang saya lihat, yaitu kata bapto dan juga kata baptiso. Kalau bapto itu digunakan 3 kali dalam Alkitab, Lukas 16:24, Yohanes 13:26, Wahyu 19 ayat 13. Itu adalah perubahan yang bersifat sementara. Sedangkan baptisan itu menghasilkan perubahan yang permanen. Jadi dalam kekristenan kita sebagai orang percaya, maka kita juga harus sampai kepada perubahan yang permanen di dalam mengikut Tuhan. Seorang yang bertobat dan hidup di dalam jalan Tuhan, maka dia tidak cukup hanya sampai kepada yang namanya bapto, perubahan yang sementara. Tapi dia harus sampai kepada perubahan yang permanen. Tapi ingat, ini tidak akan pernah bisa dikerjakan oleh kita kalau tanpa ada pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi orang yang dibaptis harus sampai menghasilkan perubahan yang permanen, itulah baptisu. Dan bukan hanya sampai kepada hal yang bersifat sementara. Yang ketiga, menerima karunia Roh Kudus. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Perubahan permanen dalam hidup kita itu hanya bisa dialami dalam penyertaan Roh Kudus. Inilah harus berubah. Inilah yang harus nyata di dalam kehidupan kita. Maka ini menjadi bahan evaluasi dan perenungan buat kita. Ketika firman ini mengajar kita, memperbaiki diri kita, marilah kita meresponinya, bertobat dan hidup di dalam jalan Tuhan. Minggu Paskah ketiga ini menjadi minggu evaluasi untuk kita semua. Sehingga seruan Petrus ini menjadi sangat berguna bagi kita untuk mengambil langkah iman, bertobat, dan berbalik kepada jalan Allah. Karena pada titik mana Anda melakukan sebuah keputusan untuk kembali kepada jalan Kristus, mulai dari cara berpikir dan bertindak, itulah titik pertobatan. Itulah titik metanoia dalam hidup Anda. Dan pertobatan itu harus terjadi dalam arah pengenalan kita akan Allah. Respon kita atas kebenaran firman Tuhan. Dan dengan perubahan-perubahan yang nyata dalam hidup kita sebagai bukti kerelaan kita untuk taat kepada kehendak Allah, kehendak Roh Kudus yang terus memperbaharui hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mensyukuri akan rahmat-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh mensyukuri ada firman Tuhan yang terus mengingatkan kami dan terus mengevaluasi diri kami supaya kami semakin sempurna dalam pandangan Tuhan. Dan firman ini mengajar kami, firman ini mengevaluasi kami. Dan biarlah kebenaran ini akan mempengaruhi hidup kami untuk terus berjalan dalam jalan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu ini. Amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta Albert Tombokan. Kita yang diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih.
Bila kami boleh diberkati, dikuatkan kembali, diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu, untuk kami bisa lebih lagi Tuhan, mengalami perubahan, mengalami pertobatan di dalam kehidupan kami. Tuhan menolong memimpin kami untuk jadi pelaku firman dan menyenangkan hati Tuhan saat ini Bapa. Terima kasih bila Engkau masih memberkati kehidupan kami, memelihara kehidupan kami. Saat ini kami mau memberikan persembahan syukur kepada Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkatkan pujian, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kita akan menutup ibadah kita. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkatkan pujian bukan dengan barang yang fana. Ibadah kita nanti akan ditutup oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Palti Napitupulu. Bukan dengan barang fana.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan penuh sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ku